Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Soul Family, saya Vivian. Kali ini saya akan sharing tentang menjadi magnet uang dan rezeki lewat jalan spiritual. Oke Soul Fam, sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama kita mesti paham dulu apa definisi rezeki. Definisi rezeki adalah segala bentuk kebaikan yang hadir ke hidup kita dan diberkahi Tuhan. Rezeki bukan hanya uang. Uang hanyalah salah satu bagian dari rezeki. Rezeki bisa dalam bentuk uang, peluang-peluang, kesehatan jasmani yang baik, kesehatan mental yang baik, keluarga yang harmonis, orang tua, anak, pasangan yang baik, teman-teman, sahabat yang tulus pada kita, pekerjaan yang baik, kemudian dukungan-dukungan, bantuan-bantuan, termasuk juga ide, inspirasi, pengetahuan, pencerahan, kesadaran. Itu semua sejatinya adalah rezeki. Intinya, rezeki adalah segala bentuk kebaikan dalam berbagai bentuknya yang hadir ke hidup kita dan diberkahi Tuhan. Itu adalah definisi rezeki. Di video ini memang sengaja ditulis uang dan rezeki. Itu sengaja hanya untuk memudahkan Soul Fam dan semua yang menyimak video ini agar tahu, oh, video ini membahas tentang uang dan rezeki. Walaupun kita sudah paham bahwa uang adalah bagian dari rezeki. Oke, next, setelah kita paham definisi rezeki, kemudian kita mesti paham, mesti tahu, mesti kenal apa karakter rezeki. Terutama karakter rezeki secara spiritual. Karakter rezeki secara spiritual ada 3. Yang pertama adalah rezeki bersifat adem sejuk. Energi dari rezeki itu adem sejuk. Karakter rezeki yang kedua adalah rezeki sebagai makhluk Tuhan juga punya naluri untuk kembali kepada Tuhan. Dan karakter rezeki yang ketiga adalah rezeki adalah tamu di hidup kita, bukan milik kita. Nah, itu adalah 3 karakter rezeki secara spiritual yang perlu kita ketahui dan kenali. Karakter rezeki pertama tadi, rezeki bersifat atau berenergi dingin sejuk. Yang kedua, rezeki punya naluri untuk kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga, rezeki itu adalah tamu di hidup kita, bukan milik kita. Oke Soul Fam, setelah kita paham karakter rezeki, selanjutnya barulah bagaimana caranya agar kita ini disenangi rezeki, disukai rezeki, dikejar rezeki, dan rezeki itu betah sama kita. Secara mudahnya, kita menjadi magnet uang atau magnet rezeki. Magnet uang atau magnet rezeki berarti rezeki itu senang pada kita, mengejar kita, mendekati kita, dan betah bersama kita. Oke, Soul Fam, bagaimana caranya agar kita ini bisa menjadi magnet uang, magnet rezeki secara spiritual? Ada 3 cara. Dan 3 cara ini menyesuaikan dari karakter dari rezeki tadi. Cara yang pertama adalah energi kita mesti selaras dengan energi dari rezeki tadi. Tadi kita sudah paham, rezeki memiliki energi yang sejuk, dingin, sejuk, adem. Maka energi kita juga mesti seperti itu. Energi kita juga mesti dingin, sejuk, adem. Caranya bagaimana agar energi kita ini dingin, sejuk, adem? Caranya adalah dengan kita memadamkan, menyingkirkan, menghilangkan semua elemen api merah dalam diri kita. Semua elemen api neraka dalam diri kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk semua kotoran batin dan penyakit batin. Kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati seperti marah, benci, dendam, iri hati, sombong, trauma, luka batin, sakit hati, dan sejenisnya. Itu semua adalah kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati. Itu semua adalah api neraka dalam diri. Itu semua adalah elemen api merah dalam diri yang berkobar-kobar, yang membuat di dalam diri kita ini panas membara. Maka kita mesti memadamkan, menyingkirkan, menghilangkan itu semua, sehingga energi kita menjadi berubah, menjadi adem, sejuk, dingin, dan selaras dengan energi dari rezeki. Barulah rezeki itu senang pada kita. Barulah rezeki itu senang datang pada kita, hadir pada kita. Karena di alam semesta ini segala sesuatu yang sefrekuensi, seenergi itu pasti akan saling menyukai, akan saling mendatangi. Oke, itu yang pertama. Cara yang kedua adalah
kita tidak boleh ada konflik. Entah itu konflik dengan orang lain ataulah konflik dengan diri kita sendiri. Entah kita sedang konflik-konflik dengan keluarga atau orang-orang terdekat kita atau siapapun itu, ataupun konflik dengan batin kita sendiri. Tidak boleh ada konflik internal maupun konflik eksternal. Mengapa? Karena karakter dari rezeki itu adalah tamu yang hadir ke hidup kita. Tamu itu kalau hadir ke rumah kita misalnya, kalau rumah kita itu di dalam sedang ada konflik, sedang ada pertengkaran, maka tamu itu tentunya tidak akan suka datang ke rumah itu. Tentunya tamu itu akan meng-cancel pergi dari rumah itu. Bahkan misalnya tamu itu sudah dijadwalkan untuk hadir ke rumah itu, tapi begitu akan masuk rumah, rumahnya ternyata sedang ada konflik besar, maka otomatis tamu itu akan berbalik, akan pergi lagi, tidak jadi datang. Sama, karena rezeki itu tamu yang hadir ke hidup kita. Kalau di dalam diri kita itu sedang ada konflik, dia juga akan meng-cancel, tidak akan jadi datang ke kita, akan berbalik pergi pada kita. Nah, manakala di dalam diri kita sudah tidak ada konflik internal, konflik eksternal tidak ada, damai harmonis di dalam diri kita, maka rezeki datang itu senang. Dia bertamu ke kita itu senang. Bahkan dia akan betah ke kita. Bahkan dia akan mengajak teman-temannya untuk datang ke kita. Bertamu ke rumah itu tuh adem, sejuk, damai, harmonis di sana, membetahkan. Yuk datang yuk. Itulah cara yang kedua. Kemudian cara yang terakhir adalah karena karakter dari rezeki itu punya naluri untuk kembali pada Tuhannya, maka rezeki itu akan senang menempel pada orang-orang yang juga sedang mendekat pada Tuhannya. Maka kita mesti juga dalam state itu. Kita mesti dalam state spiritual. Kita mesti dalam state yang sedang berupaya, berjalan, menempuh jalan untuk mendekat pada Tuhan kita. Kita sedang dalam state spiritualitas. Begitu rezeki tahu bahwa kita ini adalah orang yang sedang berjalan di jalan spiritualitas, sedang berjalan menempuh untuk mendekat pada Tuhannya, maka rezeki itu akan datang pada kita untuk nebeng kita, untuk bonceng kita, untuk agar bisa membersamai kita, gendoli kita, atau nebeng kita untuk bisa sama-sama berjalan menempuh kembali pada Tuhan. Nah, itulah Soul Family 3 cara yang mesti kita lakukan kalau kita ingin menjadi magnet uang atau magnet rezeki. Kesimpulannya adalah, caranya adalah yang pertama, kita mesti berenergi adem sejuk. Kita hilangkan semua elemen api dan semua api neraka dalam diri kita berupa penyakit hati dan kotoran hati. Kita hilangkan semua. Kemudian cara yang kedua adalah kita tidak ada konflik, baik konflik eksternal dengan pihak lain maupun konflik internal dalam diri kita. Kemudian cara yang ketiga adalah kita menempuh jalan spiritualitas mendekat pada Tuhan. Nah, dengan kita melakukan 3 hal itu, maka otomatis kita pasti akan disukai rezeki. Otomatis kita akan menjadi magnet rezeki, magnet uang. Oke Soul Fam, sebegitu mudahnya untuk menjadi magnet uang, magnet rezeki dengan cara spiritualitas. Cukup dengan kita melakukan 3 itu, maka kita akan menjadi magnet uang, magnet rezeki. Oke Soul Fam, demikian materi tentang bagaimana cara menjadi magnet uang dan magnet rezeki lewat jalan spiritual yang ternyata begitu mudah. Oke Soul Fam, demikian video kali ini. Saya Vivit Yun. Thank you for watching. God bless you all. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.